Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Hakim. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya yang saya kerjakan, yaitu tugas struktur baja 1. Selanjutnya, karena sekarang udah 2024, berarti ini saya akan di 2024. Nah, ini untuk kata pengantarnya. Nah, untuk rangkuman eksekutif saya sendiri, yaitu dalam laporan yang telah saya susun sendiri, saya membuat sebuah macam permodelan rangka atap yang menggunakan bahan dasar dari baja dengan mutu BJ37 dengan bentang 30 meter dan tinggi puncak sebesar 3 meter, yaitu menggunakan dua profil siku baja double angle dan satu penyambung penampang CNP dengan ukuran L150 dikali 150 kali 12 dan 2L75 kali 75 kali 6 untuk double angle-nya, dan penyambung penampang yaitu CNP 75 kali 45 kali 1,8. Dalam permodelan ini kami sudah melakukan percobaan kekuatan rangka atap dengan menggunakan SAP 2000 dengan memberikan pembebanan berupa beban mati, beban hidup, beban angin hisap dan tekan, dan beban air hujan. Setelah dilakukannya pembebanan tersebut, ada beberapa profil yang tidak kuat dan kelangsingannya melebihi batas, maka kami akan menggantinya dengan profil yang lebih besar agar rangka atap tersebut kuat. Nah, dalam perencanaan permodelan, mohon maaf di sini saya sedikit typo. Permodelan rangka atap baja ini, kami juga sudah memperkirakan anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk pemodelan ini, yaitu beberapa profil baja baut SDA dan juga pajak 15%. Rinciannya yaitu baja L150 kali 150 kali 12 dengan harga Rp17.812 per kilogramnya. Yang selanjutnya baja 2L75 kali 75 kali 6 dengan harga Rp16.400 per kilogramnya. Dan untuk CNP 75 kali 45 kali 1,8 dengan harga Rp11.400 per kilogramnya. Dan baut dengan harga Rp300 dengan total 120 baut. Dan total untuk bahan yaitu Rp55.229.682. Untuk tenaga total yaitu Rp171.100 dan pajak Rp8.310.102 dan total keseluruhannya itu Rp63.710.784. Nah, selanjutnya yaitu kita ke ke bab 1. Nah, untuk di bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang SAP 2000 ini merupakan program untuk perhitungan kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Program ini sangat diminati oleh semua civil engineering karena sangat mudah dipelajari dan simpel digunakan. Bayangkan sebelumnya adanya program SAP 2000 ini, para civil engineering sering menggunakan rumus analisis struktur yang membutuhkan waktu yang lama. Setelah adanya program ini dapat mempercepat hasil analisis kinerja dari SAP 2000 ini. Nah, untuk membuat model-model struktur dan portal bangunan kemudian diberi beban-beban kerja seperti beban hidup, beban mati, beban gempa, kemudian beban angin dan sebagainya. Output dari program ini adalah momen gaya geser dan gaya normal yang diperlakukan untuk keperluan mendesain kebutuhan tulangan pada elemen struktur. Nah, baja ini didefinisikan sebagai campuran besi dengan sejumlah kecil karbon, biasanya kurang dari 1% dan juga elemen lain. Meskipun baja telah dibuat sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu, tetapi tidak ada metode produksi yang ekonomis sampai abad 19. Nah, rangka atap baja konvensional ini adalah sebuah manifestasi dan
gunaan baja berat yang diaplikasikan pada bentang kuda-kuda lebih dari 10 meter dan jarak kuda-kuda lebih dari 3 meter. Baja konvensional identik dengan berat dan ukuran besar dalam rangka pembuatan struktur pada rangka atap baja. Baja yang digunakan sebagai bahan pembuatan rangka atap karena memiliki sifat tahan lama, kuat, dan pemasangannya cepat. Nah, rangka atap baja diciptakan berdasarkan desain yang diberikan oleh dosen pengampu dan perhitungan yang dilakukan oleh kami perencana dengan mutu baja panjang dan tinggi yang telah ditentukan. Nah, 1.2 maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari laporan ini, mahasiswa mampu merancang, mendesain, dan menganalisa struktur rangka atap baja. Terus yang kedua, mahasiswa dapat menentukan jenis profil, mendesain, dan menentukan gaya yang digunakan. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah struktur baja. Nah, untuk 1.3 ini sistem permodelan struktur. Nah, sistem permodelan struktur yang akan didesain akan digunakan model dengan menggunakan software SAP 2000. Nah, 1.4 ini standar peraturan dan referensi yang digunakan. Adapun referensi yang digunakan buku perencanaan struktur baja elemen aksial mode LRVD oleh Insinyur Sumargo atau yang bisa kita sebut adalah Pak Sumargo. Nah, yang kedua ada profil Gunung Garuda. Nah, untuk bab 2 ini ada permodelan struktur. Nah, yang pertama ada dasar teorinya, yang SAP 2000 merupakan program untuk perhitungan kekuatan khusus, kekuatan struktur khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Program ini sangat diminati oleh civil engineering karena sangat mudah dipelajari. Nah, ini sudah saya jelaskan di atas. Lanjut untuk pemodelan struktur. Nah, untuk mempresentasikan perilaku dan model struktur rangka atap dibuat dalam komponen 2 dimensi yang terbentuk dari elemen-elemen join dan elemen batang seperti yang ada ditunjukkan pada gambar 2.1 atau yang digambar di bawah ini. Nah, gambar 2.1 ini adalah struktur rangka atap baja 2 dimensi. Selanjutnya, properti material baja. Nah, saya menggunakan BJ37. Terus untuk tegangan putus minimumnya itu 370, tegangan lelehnya 240, dan peregangan minimumnya 20. Adapun properti material baja yang kita gunakan yaitu yang sudah saya sebut, FV-nya itu 240 MPa, FU-nya itu 370 MPa, dan elastisitasnya itu 200.000 MPa. Nah, 2.4 pembebanan struktur dan kombinasi beban. Dalam perencanaan struktur rangka atap baja harus mempertimbangkan aspek-aspek beban yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan beban. Yang pertama, penentuan sistem dan juga geometrik struktur. Yang B, peninjauan beban mati, beban dari struktur sendiri dan beban mati tambahan, superimposed dead load, beban hidup, live load, beban angin, wind load, dan beban hujan, rain load. Nah, untuk yang C itu beban kombinasi dari pembebanan. Nah, untuk 2.4.1 ini itu ada pembebanan yang diberikan pada struktur rangka atap baja yang terdiri dari beban mati dead load, beban hidup live load, beban angin wind load, dan beban hujan rain load. Nah, karena untuk selanjutnya, untuk kombinasi beban mengacu pada SNI 03 1729 2002. Nah, data struktur rangka atap baja yaitu saya menggunakan tipe model kuda-kuda struktur rangka baja yang sudah ditentukan oleh Pak Sumargo, yaitu saya kebagian yang S8. Untuk panjang bentang kuda-kudanya 30 meter, jarak antar kuda-kudanya 3 meter, jenis alat sambungnya yaitu baut. Nah, untuk mutu profil bajanya BJ37, jenis profil atapnya genting, untuk kemiringan atap kirinya 7,48 derajat, untuk kemiringan atap kanannya itu 22,78 derajat. Nah, penjelasan pembebanan struktur rangka atap baja, beban mati dead load, tidak dicantumkan karena beban mati adalah beban tersendiri dari struktur tersebut. Yang B, beban mati tambahan, superimposed dead load untuk SDL didapat dari perhitungan beban berat genting dan plafon. Nah, untuk penggantung dan langit-langit. Nah, jarak antara kuda-kuda rangka batang 3 meter.
Nah, beban plafon ini sudah saya tuliskan ya. Untuk beban plafon itu 18 kali 6 kali 30 dibagi 19, hasilnya segini. Nah, untuk beban gentingnya 1 dikali 6 terus dikali 22,857 itu dari bentang dari sini, bentar saya tunjukkan. Dari sini sampai sini itu 22,857. Nah, untuk dari sini ke sininya itu 7,153 kalau nggak salah ya. Bukan kalau nggak salah, nah memang benar 7,143 dan hasilnya 4,2 kg per titik. Nah, untuk beban angin wind load pada beban angin terbagi menjadi dua, yaitu angin tekan, angin hisap. Nah, untuk angin tekan, asumsikan beban angin tekan itu 40 kg per meter. Nah, beban angin tekan itu cara pengerjakannya itu 40 kali 6 dikali 22,857 ditambah 7,143 per 19. Nah, hasilnya segini. Nah, untuk angin hisap itu asumsikan angin hisap itu 20 kg terus 20 dikali 6 22,857 ditambah 7,143 per 19, hasilnya segini. Nah, untuk beban air hujan rain load, asumsikan beban air hujan itu 10 kg. Nah, beban air hujan itu 10 dikali 6 dikali 2,857 ditambah 7,143 per 19 dan hasilnya segini. Nah, untuk kombinasi pembebanan setelah diketahui beban-beban yang bekerja pada elemen struktur dalam perencanaan elemen struktur digunakan kombinasi pembebanan untuk mendapatkan pembebanan yang maksimum yang mungkin terjadi pada saat beban bekerja secara individual maupun bersamaan. Konfigurasi kombinasi pembebanan berdasarkan SNI dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk yang selanjutnya 2.5 interpretasi luaran. Nah, setelah mendapatkan beban terfaktor yang akan dibebankan pada struktur, didapat hasil analisis data yang muncul pada perangkat lunak SAP 2000 yang digunakan untuk mendapatkan beban yang bekerja di struktur agar mendapatkan profil baja yang pas untuk beban tersebut. Nah, ini hasilnya untuk yang saya kerjakan. Terus deformasinya seperti ini, gambar 2.3 deformasi yang terjadi pada rangka atap baja. Selanjutnya yaitu rasio kapasitas. Kekuatan elemen struktur batang bermaterial baja dianalisis menggunakan software SAP 2000. Hasilnya berupa rentang merah tabel 2.1 menunjukkan perbandingan gaya dalam akibat beban ultimat dengan kekuatan kapasitas penampang elemen rasio kapasitas yang terjadi terhadap rangka memenuhi syarat jika RU per theta Rn kurang dari 1. Nah, untuk yang saya hasilkan itu berwarna biru. Nah, keterangannya di sini. Untuk selanjutnya, kita ada bab 3 kesimpulan. Dari data yang sudah diperoleh digunakan 2 profil baja dan 1 kanel baja, yaitu baja siku ganda dengan ukuran baja siku ganda itu L150 x 150 x 12 dan 2L75 x 75 x 6 dan C75 x 45 x 1,8. Menurut data yang diperoleh dengan menggunakan profil tersebut bahwa elemen akan hancur jika berwarna merah, dan jika berada di warna merah maka sebaiknya diganti dengan profil yang lain agar tidak hancur dalam struktur yang ada di analisa struktur. Agar memenuhi syarat, tapi ada beberapa rangka batang yang diubah profilnya karena tidak memenuhi syarat. Nah, untuk saya sendiri, karena di sini saya biru semua, jadi tidak saya ganti rangkanya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada bab 4 rencana anggaran biaya. Untuk tenaganya kita ada pekerja, tukang baja, kepala tukang, mandor. Nah, kodenya ini satuannya OH. Nah, koefisien untuk pekerja itu 0,6, terus tukang baja itu koefisiennya 0,2, kepala tukang itu 0,020, mandor itu 0,030. Nah, harga satuannya untuk tukang tuh untuk pekerja itu 198.000, untuk tukang baja itu 205.000, untuk kepala tukang itu 220.000, untuk mandor itu 230.000, dan hasilnya jumlah pekerja itu segini, 171.100 rupiah. Nah, untuk bahannya itu kita memakai 2L
Aduh, maaf karena ini bentar lagi ya. Bentar ya. Nah, untuk bahannya itu 2L150 kali 150 kali 12, maaf ini salah, saya ganti ya. Nah, terus 2L75 kali 75 kali 6, terus C75 kali 45 kali 1,8 dan baut. Nah, untuk satuannya itu kilogram, untuk baut itu buah. Nah, koefisiennya segini yang saya hitung. Nah, harga satuannya itu untuk per kilogramnya segini. Nah, jumlah harganya harga satuan dikali koefisien hasilnya segini. Nah, semuanya kayak gitu juga, dan jumlah bahan hasilnya segini. Untuk alat kita tidak ada. Nah, jumlah ABC-nya itu sekitar Rp55.468.2. Nah, karena kita memakai profit 15%, jadi profitnya yang kita dapati itu Rp8.310.102. Nah, harga satuan pekerjaan D tambah E-nya itu Rp63.710.784. Untuk pembulatannya itu Rp427.500. Nah, untuk bab 5 rencana kerja syaratnya. Rencana kerja syarat dan syarat-syarat RKS adalah dokumen yang berisikan nama proyek berikut. Penjelasannya berupa jenis, besar, dan lokasinya beserta tata cara pelaksanaan syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan-keterangan lain yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan RKS. Biasanya diberikan bersama dengan gambar yang semuanya menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Untuk rencana kerja dan syarat-syarat RKS umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu syarat umum, syarat administrasi, dan syarat teknis. Syarat-syarat administrasi yang dimuat di dalam RKS berisikan metode atau tata laksana yang diperlukan oleh pelaksana kontraktor untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Metode penawaran tersebut berkaitan dengan penyusunan, penyampaian, pembukaan, evaluasi, penawaran, dan penunjukan penyedia barang dan jasa. Nah, syarat umumnya, yang pertama, penyedia jasa atau pemilik proyek membuat desain rangka atap baja yang akan dibuat untuk mendapatkan persetujuan yang sah dari konsumen. Yang kedua, perencanaan atau desain rangka atap baja menggunakan baja dengan mutu BJ37. Yang ketiga, material yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan peraturan baja. Dan yang keempat, penyimpanan material yang digunakan harus disimpan dalam keadaan yang aman agar tidak ada kerusakan pada saat dikerjakan. Nah, syarat administrasinya itu pekerjaan ini merupakan sebuah pekerjaan konstruksi yang meliputi sebuah bahan, tenaga, peralatan, perlengkapan, dan serta pemasangan dari semua pekerjaan baja. Nah, syarat tekannya, jenis bahan yang digunakan dalam perencanaan rangka atap baja ini adalah baja dengan mutu BJ37 dengan kekuatan tegangan putus minimum FU-nya sebesar 370 MPa dan untuk tegangan leleh minimum FG-nya sebesar 240 MPa, mempunyai peregangan minimum persen sebesar 20% dan menggunakan profil sebagai berikut. Nah, profil bajunya. Nah, untuk lampirannya seperti ini. Dan nanti saya akan mengasih screenshot yang saya yang saya kerjakan habis video ini. Nanti saya edit. Oke. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.